Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggadas Mahendra. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah. Dosen pengampu Nur Azlina MA. Video kali ini kita akan membahas tentang manajemen produk pemasaran perbankan syariah, yang kita ambil dari materinya dari sebuah artikel atau jurnal yang berjudul Strategi Pemasaran Perbankan Syariah di Tengah Pesatnya Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah di Indonesia oleh Imam Mahfuz, yang diterbitkan oleh Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani Tangerang pada tahun 2020. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita masuk saja materi ini. Pemasaran dan orientasi perusahaan terhadap pasar. Marketing merupakan ujung tombak bagi kelangsungan hidup sebuah industri bank syariah. Ini harus disikapi dengan baik karena di tengah persaingan yang begitu ketat dan tumbuhnya industri perbankan syariah yang tinggi, menuntut semua bank syariah berpikir keras untuk membangun strategi marketing yang ampuh dan handal, sehingga berkelangsungan hidup bank syariah terus dapat dipertahankan. Istilah marketing muncul setelah adanya istilah barter. Menurut Coulter, marketing atau pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran. Adapun tujuan rencana strategi marketing adalah untuk membantu perusahaan memilih dan mengelola usaha bisnisnya sehingga perusahaan sehat walaupun peristiwa yang tidak dihadapkan melanda bidang usaha atau lini produk tertentu. Terdapat 5 konsep yang dapat dipilih organisasi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep menjual atau penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran. Dan yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial. B. Memenangkan pasar melalui pemasaran strategi berorientasi pasar. Proses manajerial agar dapat mengembangkan dan menjaga agar tujuan keahlian dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah, serta tujuan perencanaan strategi adalah untuk membentuk penyempurnakan usaha dan produk perusahaan sehingga memenuhi target dan laba pertumbuhan. Pada konteks ini, manajer pemasaran harus membuat keputusan mendasar dan pengeluhan pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Hal yang perlu dilakukan pertama, harus memutuskan pengeluaran pemasaran diperlukan agar mencapai tujuan pemasarannya. Dan yang kedua, mengukur permintaan pasar. Marketing adalah kegiatan untuk memuaskan need konsumen. Tugas marketing adalah mengantar nilai kepada pelanggan dengan tujuan memperoleh laba. Dengan demikian, konsumen dihadapi dengan berbagai pilihan produk, merek, harga, dan pemasok. Bank syariah harus memeriksa biaya dan kinerja dalam menciptakan nilai dan mencapai peluang perbaikannya. Selain itu, bank syariah harus memperkirakan biaya dan kinerja dengan kinerja pesaing-pesaingnya untuk mengukur diri. Yang C yaitu holistic marketing, orientation, dan relationship marketing. Holistic marketing merupakan integrasi dari value exploration, value creation, dan value delivery dengan tujuan membangun jangka panjang, bersaing. Sedangkan menurut Coulter, relationship marketing adalah proses penciptaan, mempertahankan, dan memperbaiki hubungan yang kuat yang berdasar nilai dengan pelanggan dan pemegang saham lainnya. Untuk memahami manajemen pemasaran, bank syariah harus memahami strategi planning dengan pendekatan 4 tingkat organisasi, meliputi corporate level, decision level, CVO level, dan product level. Di tengah persaingan bank syariah yang sangat ketat, maka bank harus mampu membangun loyalitas nasabahnya. Dengan naik loyalitas nasabah, maka bank akan mampu bersaing dengan masih dapat survive. Ada 4 dimensi loyalitas nasabah, yaitu yang pertama transaction, yang kedua relationship, yang ketiga partnership, dan yang terakhir ownership.
Yang selanjutnya D. Pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran sangat diperlukan oleh bank syariah, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa yang akan datang. Terlebih saat ini persaingan yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pengembangan strategi pemasaran tersebut. Di antaranya yang pertama, marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan strategi marketing yang terpadu yang mengkoordinasi produk, harga, distribusi, dan promosi. Dan yang kedua, market segmentation, yaitu pemilihan dan pemilihan produk. Terdapat pasar yang bersifat heterogen menjadi homogeni dalam aspek tertentu. Dan yang ketiga, position dan direction, tindakan merencanakan suatu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran bank dan penawaran pesaing. Yang selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan strategi. Pembuatan strategi bukan hanya semata tugas eksekutif puncak, tetapi dibuat secara bersama dengan manajer tingkat menengah dan selalu melibatkan tingkat bawah. Tujuan utama membantu memastikan koordinasi, fasilitasi komitmen, juga menghindari ketidakefektifan dan kesalahpahaman. Beberapa strategi yang sering digunakan adalah: pertama, strategi integrase. Strategi ini mencakup integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Yang kedua, strategi intensif. Strategi ini meliputi penetrasian pasar, dan yang kedua, pengembangan pasar dan pengembangan produk. Yang ketiga, strategi diversifikasi, yaitu strategi ini meliputi diversifikasi terkait dan diversifikasi tak terkait. Yang keempat, strategi defensif. Strategi ini meliputi penciutan atau risk hemat. Yang kedua, divestasi, dan yang terakhir yaitu likuidasi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.